Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Pada salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing terkait dengan healing. Pada bulan Ramadan, apa yang harus dilakukan dan hubungannya dengan healing kita atau self healing seperti apa, dan healing itu bagaimana, dan cara melakukan self healing agar kita merasakan ketenangan, kebahagiaan tentunya di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara sekalian, healing itu biasanya digunakan oleh anak muda di media sosial. Penggunaannya dengan cepat merebak ke dunia nyata karena sangat sering digunakan di media sosial, baik itu Facebook, Instagram, kemudian Twitter dan lain sebagainya. Healing itu merujuk pada bagaimana kita melakukan pengobatan atau penyembuhan. Kalau di media sosial, healing itu digunakan memiliki konteks yang beragam. Namun pada intinya berkaitan dengan makna aslinya berupa penyembuhan. Jadi kalau di dalam proses konseling itu namanya konseling kuratif, artinya penyembuhan. Sementara di dalam pelaksanaan konseling bukan hanya kuratif tapi bagaimana upaya preventif gitu. Lalu healing biasanya digunakan untuk bagaimana penyembuhan di masa lalu. Sepertinya Bapak Ibu saudara sekalian juga pernah merasakan apa yang sudah dirasakan tentunya pada masa lalu. Apakah itu sakit hati, kecewa, ditinggalkan, atau lain sebagainya. Perasaan-perasaan berkecamuk, kekhawatiran itu bisa mewarnai psikologis kita. Healing proses penyembuhan diri yang disebabkan karena beberapa hal, termasuk peristiwa buruk di masa lalu. Misalkan pernah kita ditinggalkan orang yang sebelumnya mungkin kita pernah mempercayai sepenuhnya. Lalu tanpa kata dia meninggalkan, tanpa kata dia melakukan sesuatu yang mungkin perencanaannya tanpa kita ketahui. Pastinya Anda akan merasa sakit, Anda akan merasa kecewa, dan Anda mungkin sulit melupakan apa yang dilakukan oleh orang itu. Healing itu, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, tujuannya mendapatkan ketenangan batin dan ketenangan jiwa. Saya yakin semua manusia hidup di dunia ini ingin hidupnya bahagia, ingin hidupnya tenang, ingin hidupnya damai, ingin hidupnya sentosa, ingin hidupnya sejahtera. Ketika kita mengalami itu semua, apakah kita saat tersakiti lalu dendam? Oh tidak, apalagi di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sahabat sekalian, di bulan suci Ramadan banyak cara untuk menenangkan diri kita, banyak cara untuk melakukan bagaimana self healing itu dilakukan. Dengan membaca Al-Quran, dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, insya Allah hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi damai. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bapak Ibu sahabat sekalian, healing ini ketika seseorang merasakan sedih, merasakan kecewa, emosi, terpuruk, khawatir, cemas, tidak semangat juga. Kadang manusia perlu healing. Karena ketika kita merasa itu semua, sakit hati, merasa dibohongin, merasa tidak dihargai, dan lain sebagainya, perlu istirahat dan mencari ketenangan. Bukti yang harus dilakukan adalah kita harus mampu memiliki self healing kita untuk penyembuhan diri dari luka batin.
Ada pendekatan-pendekatan psikologi yang bisa dilakukan atau diterapkan di dalam healing kita. Pertama adalah bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri, pahami perasaan diri sendiri, lakukan me time ya. Jadi kita harus sekali-kali me time, waktu untuk kita sendiri, waktu untuk diri kita sendiri. Karena selama ini mungkin kita banyak untuk melakukan orang lain. Karena pada prinsipnya semua orang pasti khairun nas anfa'uhum linas. Tapi bagaimana kita harus bisa memikirkan diri kita sendiri, dan kita harus juga bisa memahami perasaan kita sendiri. Jadi berdamai dengan diri sendiri, pahami perasaan diri sendiri, lakukan me time, juga menerapkan healing itu dengan cara berpikir dengan penuh kesadaran dalam mengelola pikiran, perasaan ya, dan emosi. Jadi kita perlu perlu punya skill untuk memanage bagaimana mengelola pikiran kita, perasaan, dan emosi kita. Kemudian selanjutnya untuk menerapkan healing, yakni memahami keadaan emosi diri. Jadi ketika kita sudah memahami diri kita, bagaimana kita juga memahami keadaan emosi diri. Yang terakhir, untuk menerapkan healing, saudara sekalian dan sahabat-sahabat sekalian, yakni belajar dari masa lalu. Ketika kita merasa kecewa, ketika kita merasa ditinggalkan, ketika kita merasa dijauhkan, nah, apa yang menyebabkan itu semua? Lalu kita belajar dari masa lalu, kita rubah sesuatu yang lebih baik, lebih prospektif ke depan, lebih memberikan kemaslahatan dan kebahagiaan. Tentunya kita semua berharap hidup ini bahagia di dunia dan akhirat. Itu saja, mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi diri yang senantiasa tenang, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, ikhlas dan sabar di dalam menerima segala cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi diri yang memiliki eksistensi pada kehidupan ini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.